Pemirsa, ayo kita temui seorang relawan kemanusiaan yang saat ini hobinya melakukan pembibitan tanaman hias. Assalamualaikum, selamat siang Kang Bayu. Nah, inilah Kang Bayu, salah seorang relawan kemanusiaan. Alhamdulillah, terima kasih. Ini lagi beres pohon nih, udah ditinggal beberapa bulan di tempat bencana. Nah, ini ada beberapa pohon yang harus diperbaiki. Ini sedikit tanaman sansifera namanya ini. Oh iya. Jenis sansifera ini sangat luar biasa karena dia banyak bisa untuk menyerap racun, menyerap udara radikal, menyerap timbal yang ditimbulkan oleh cat tembok. Sansifera ini karena dia hidup juga, jadi pada saat ini pertama kali kan kita menanam hanya beberapa pohon. Nah, setiap pot ini dia tumbuh anak lagi kayak seperti ini kan, dia beranak lagi. Nah, ini adalah indukan-indukan dan anak-anaknya yang udah saya pisahkan dulu, gitu kan. Jadi tambah banyak, yang tadinya hanya 4 pot, nah sekarang udah banyak nih, gitu kan. Nah, sementara ada beberapa pohon juga yang memang hari ini sedang saya buat pembanyakan atau dikembangbiakan lewat daun. Dari lewat daunnya yang kita stek. Seperti apa itu, Kang? Ya, seperti ini. Nah, ini adalah daun yang tua, kita lepaskan, kita tanam seperti ini. Ya. Nah, ini juga pembibitan. Nah, ini saya cabut nih ya. Nggak apa-apa itu? Ini adalah udah ada akarnya. Ini sudah ada. Ini paten namanya. Ini sansifera paten. Ya, sama ini juga seperti ini. Ini udah ada anaknya, nanti kita tinggal pisahkan nih. Anaknya ini adalah rezekinya petani kalau ini rezekinya relawan. Jadi nanti anaknya kita bisa jual nih untuk operasional relawan pada saat terjadi bencana. Amin. Gitu, kan? Seperti itu. Tapi kita tidak berharap ada bencana. Tapi pada saat ada bencana, relawan mau nggak mau berangkat ke tempat lokasi dengan cara diantaranya ini, usaha relawan menjual pohon supaya kita bisa nyampe ke lokasi bencana dan membantu korban bencana di daerah, gitu kan. Ya, nah ini adalah salah satu jenis sansifera dari gurun pasir ya. Ini namanya Costa Rica. Costa Rica. Ini kan kalau ini anggapnya lah kalau kita pakai baju, kalau bajunya bagus, penampilannya bagus juga kan. Gitu. Nah, ini juga apa namanya? Ini kan pot biasa. Ini kalau di pot biasa, nah ini penampilannya udah lumayan, Costa Rica namanya. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam pot jadi indah ya? Jadi indah, lebih indah dia. Oh, buat di dalam ruangan bisa ya? Ini bisa di dalam buat di dalam ruangan, karena di dalam ruangan ini perlu kita simpan 1 pot sansifera untuk menyerap racun yang ditimbulkan oleh cat atau timbal cat, gitu kan. Nah, ini juga ada jenis humiflora. Nah, ini humiflora, ini ada apa namanya, Kirky brown, gitu kan. Ini terus ini juga ada parigata, anaknya nih baru dipisahkan. Di sini juga ada mason, dan di sana ada patula yang parigata juga tuh, 1, 2, 3. Ini parigata sebetulnya, ada yang tinggi-tinggi itu. Ya, ada yang kayak jari tuh, dia ada jenis kuningnya. Sementara di sana juga ada dragon. Ini di sini memang dari luar semua nih. Gitu. Nah, ini ada yang sudah keluar anak, nanti akan kita pisahkan. Mana itu anaknya? Ya, nah ini ada anaknya. Oh, itu yang kecil. Nah, ini yang kecil nih anaknya. Ini juga rezekinya relawan. Nah, ini dia. Ini koleksi yang sudah dirawat dan sudah saya bersihkan kembali setelah ditinggal ke daerah bencana kemarin di Sukabumi ya. Kita ada 3 bulan di daerah Sukabumi karena ada 2 lokasi kita tinggalkan, dia agak terbengkalai. Nah, itu kalau ditinggalkan gitu gimana? Apa layu apa seperti apa dia? Sebetulnya sansifera ini kan salah satu pohon yang sangat luar biasa, dia bandel, gitu kan. Jadi disiram seminggu sekali pun nggak ada masalah. Ini sudah ditinggal 1 bulan, 2 bulan dalam kondisi seperti ini, tapi sudah kita bereskan lagi. Di antaranya adalah kayak seperti ini jenis mason yang parigata. Nah, ini luar biasa, ini parigata.
Terus juga ini ada yang boncel, varigata juga, sudah keluar anak. Nah kalau udah keluar berarti anak, ini indukan. ini induknya, Oh. ini anaknya, ini adalah miliknya apa namanya? Relawan lagi. Rezekinya relawan. Nanti kita pisahkan, kita jual, harganya lumayan nih, segede gini bisa 100.000 kan buat ongkos ke daerah bencana. Amin amin. Nah sementara ini Mana sih? boncel Nah, yang ini kita yang seru simpan nih, Kang. juga di tembok. Nah, Oh bisa Ini- bisa digantung juga ya? bisa digantung. Ini jenis boncel yang disimpan di tembok juga. Jadi untuk ibu-ibu yang hobinya Mendekor. ngedekor rumahnya, nah ini luar biasa. Nah ini juga salah satu jenis sansevieria yang sekarang banyak dicari juga. Ini namanya penguin, Pinguiniculata. Sementara ini adalah Sansevieria penguin. Pinguiniculata. Sementara ini adalah anak dari banana. Tadi induknya ada di sana. ini Banana anaknya. itu pisang gitu ya, seperti pisang ya. Tapi mungkin saya nggak tahu kok disebutnya banana. Tapi ini harganya masih mahal, masih mahal, gitu kan. Ini termasuk jenis tanaman hias yang langka ya. Nah, dan ini juga ada yang daunnya mirip-mirip kata orang, wah itu kok daunnya mau mati, daunnya kering. Padahal ini tidak. Tapi memang daunnya seperti ini. Ini namanya Kirky Brown. Oh, Kirky Brown. Kirky yang coklat ya seperti ini. Nah ini adalah anak dari Humiflora. Nah, tadi di sana induknya gede-gede. Ini anaknya yang sudah kita pisahkan. Namanya Humiflora. Berarti sebetulnya ada sekitar berapa jenis sansevieria itu? Sansevieria ada 200 jenis lebih. Sementara yang ada di sini ya mungkin Banyak ya? sekitar 25 jenis. Gitu kan. Nah ini juga daun Humiflora yang sudah kita tanam lagi. Mana? Gitu. Ini daunnya ini. Oh, itu saya daunnya. tanam karena kemarin dia lepas patah, akhirnya saya tanam tapi jadinya unik seperti ini. Jadi cara tanamnya sebetulnya seperti apa sih, Kang? Cukup aja nanti daun yang sudah tua kita copotkan, kita tanam di media yang sudah kita siapkan. Itu namanya ada berapa cara untuk menanam? Kalau untuk memperbanyak sansevieria karena dia memang tidak perlu banyak siram, jadi cukup ada 3 macam. Itu kan satu adalah dengan cara stek daun. Nah stek daun ini seperti ini. Ini daun daun yang kemarin sudah tua lepas, ini kita tanam di sini. Ini namanya stek daun. Stek daun. Ya. Oh, dengan begitu aja hidup ya? Ya, nanti dia akan keluar. Nah, nanti di sana ada yang sudah jadi. Selanjutnya? Nah, kalau ini karena kan anakan sendiri dia keluar nih. Ini boncel juga, dia keluar anak. Ya. Seperti ini. Nah, sementara silver blue seperti ini ya memang ini lumayan, harganya lumayan gitu kan. Jadi kalau relawan tidak punya uang mau berangkat ke daerah bencana, kita tinggal telepon teman-teman, kita mau jual ini nih, gitu kan. Satu pot kita bisa udah berangkat kayak gitu. Nah ini adalah sebagian koleksi yang kita rawat. Nah apalagi ini ada salah satu jenis Gracilis. Oh ini Francisi. Ya ini jenis Francisi. Oh ini anaknya? Iya ini anaknya, nanti akan panjang seperti ini indukannya. Oh setelah besar seperti ini. Dan satu nih Kak Ute. Apa tuh? Ini sangat luar biasa. Ini kelihatan hitam ini apa? Hijau super ya. ini bagus nih. Nah sekarang kita balikan nih Simsalabim. Nah warnanya kuning ini juga namanya Jadi varigata. ada 2 warna ya? Ya ini di samping. Nah yang depannya yang mana itu? Hijau. Tergantung kita ada Oh, selera ya. mau nyimpennya di mana gitu kan. Apa mau hijaunya kita tampilkan atau mau kuningnya yang kita tampilkan. Tapi ini adalah yang luar biasa. Ini salah Jenisnya satu apa itu? koleksi. Ini patula. Patula. Jenis patula. Jenis patula dan Sansevieria patula ini adalah untuk mengobati juga penyakit ambeien. Oh bisa buat obat juga? Bisa, penyakit ambeien bisa kita rebus, daunnya kita potong-potong. Terus getahnya kalau kita potong ini untuk mengobati luka. Nah, untuk mengobati luka kayak luka. Berarti bukan sekedar hanya sebagai tanaman hias ya? Ya, ini nah terus ketiga Ya. kalau di ibu-ibu nih terutama ya, yang nyimpen daging, nyimpen ikan di dalam kulkas, itu kan kalau kita buka suka bau amis. Ya. Nah, kita copot satu, kita iris-iris, simpen di dalam piring, masukkan ke dalam kulkas ini untuk menyerap bau. Menyerap bau amis yang ditimbulkan oleh daging dan ikan. Nah, inilah kelebihan sansevieria. Gitu kan, kenapa relawan mau menanam ini, karena sering ditinggal sama relawan, jadi tidak perlu nyiram, dia tidak manja ininya
pelayanannya atau memperlakukannya. Jadi dia mandiri, ini pohon mandiri nih. Karena di Afrika ini kan daerahnya daerah berpasir, jadi siapa yang mau nyiram di sana, tapi dia hidup. Saya akan apa sih namanya, memindahkan ada beberapa tanaman yang memang harus dipindahkan, mulai dari daun, anakan, dan juga ada juga yang harus diganti media, gitu kan, ada diganti media. Nah ini ya pupuknya itu. Ini media. Oh itu namanya media. Ini ada sekam mentah. Kalau kita sekam mau, mentah. ini sekam bakar, ya, namanya 1:1. Lalu ini ada media tanam, satu juga seperti ini. Nah ini cara untuk tempat atau juga media yang akan kita simpan di pot untuk menanam pohon atau juga daun sansevieria atau memindahkan anak yang sudah kita dapatkan seperti ini. Nah dari 3 ini kita campur. Ya mungkin karena saya udah biasa nih pakai tangan, mudah-mudahan sehat semua. Lebih natural, lebih alam. Lebih terasa. Ya. Nah setelah ini kita campur dengan pasir malang. Nah ini pasir malang. Kenapa masih pakai pasir malang? Secukupnya. Karena setelah dipot nanti dia supaya tidak padat dan supaya airnya tidak mengembang, supaya ini adalah untuk memperlancar air di dalam, sirkulasi air di dalam medianya. Ya, jadi si airnya ini tidak mengembang di dalam pot itu sendiri. Nah setelah jadinya seperti ini nih Kau Teh. Nah ini dia. Oh ini yang udah jadi. Ini yang sudah jadi. Berarti media tanamnya itu ada 4 gabungan jenis ya. Sekam mentah, sekam bakar dan media tanam. Dan terakhir kita campur dengan pasir malang. Oh, seperti ini. Setelah ini oke, saya gabungkan ke sini nggak apa-apa. Gitu kan? Nah, ini untuk ibu-ibu yang dimana saja ingin tahu tentang bagaimana cara menanam sansevieria, silahkan gitu kan, nanti bisa mengikuti cara penanaman sansevieria. Tapi semuanya di banyak yang jual ya? Media-media tanam ini di toko pertanian ya yang dijualnya tidak. Kalau ini kan udah dicampur nih, di sana terpisah gitu kan. Masing-masing ya. Ya masing-masing. Ya silahkan nanti dibeli seperti itu. Nah ini kita akan menanam salah satu, kita isi secukupnya tanahnya. Ini anakan ya, salah satu. Ini lucu kalau sudah jadi kan katanya seperti ini. Nah kita juga kan kalau udah dipakein baju lucu gitu kan. Nah sekarang kita lihat seperti apa sih. Ini kebanyakan, nanti kita isi lagi ya. Ini kita isi lagi di pot yang kecil aja dulu, kalau sesuaikan dengan besar pohonnya itu sendiri. Oke. Nah ini sudah, penampilannya sudah cukup. Sebentar aja udah jadi ya. Ini sudah jadi. Ini kalau dijual harganya 25.000 ini. Ini salah satu jenis yang memang dari luar gitu kan, kayak seperti jenis koko, tapi ini bukan koko, hampir mirip gitu kan dengan jenis koko. Ya. Nah ini ada satu lagi, gitu kan. Nah, itu dicabut Kang? Ya, ini kemarin anak dari sini 2. Oh. Nah ini daun yang kita tanam seperti yang tadi, dia sudah keluar anak. Nah salah satu anaknya ini sudah waktunya dipindah. Dipisah, karena dia sudah banyak akar. Nah sementara ini kan masih kecil. Nah, ini nanti akan kita tanam lagi. Jadi kalau nanti sudah dicopot, sudah dipisah, daunnya ini akan kita tanam lagi. Jadi ini seperti pabrik ya, pabrik ini. Nah Kang, saya mau tanya, dari dia mulai tumbuh tunas sampai kita cabut untuk dipindahkan ke medianya sendiri, itu kira-kira berapa lama itu? Itu mungkin ada sekitar sampai 2 bulan. 2 bulan baru bisa dicabut. Nah, baru bisa tumbuh, karena memang pertumbuhan sansevieria ini lama, tidak seperti pohon-pohon biasa. Jadi kita harus sabar. Nah, tadi saya katakan bahwa penanaman sansevieria, memperbanyak sansevieria ada 3 cara. Ada 3 cara. Satu dengan namanya stek daun. Stek daun itu daunnya. Nah seperti ini daunnya yang kita potong. Ini kita tancapkan di media seperti ini. Nah, ini namanya stek daun. Cuma begitu caranya. Ya ini dia hasilnya seperti ini. Ini stek daun, hasilnya seperti ini. Yang kedua adalah stek rimpang.
Ya, stek rimpang seperti apa? Ini bonggolnya yang akhirnya jadi seperti ini. Nah ini stek rimpang, rimpangnya kita tanam di dalam pot seperti ini, kita uruk seperti ini ya. Ya sudah kita simpan aja di daerah. Nanti hasilnya? Ya hasilnya seperti ini. Dia akan numbuh tunas sendiri ya, dari dalam. Numbuh tunas sendiri dan ini akan kita tanam juga nih, Kate. Oh gitu. Lihat. Ini luar biasa hari ini. Alhamdulillah ketemu Kak Bete. Wah sayang banyak, jadi banyak dapat ilmu ini. Ini kita simpan seperti ini, ya simpan di potnya yang kecil aja, jangan yang besar-besar. Siap. Nah akhirnya jadi penampilan salah satu pohon sansifera yang baru kita potong dari rimpang. Ini dari rimpang. Stek rimpang yang ya. Kedua, tadi yang kedua. Yang pertama tadi stek daun. Stek daun, stek rimpang. Ini stek rimpang. Yang ketiga ada lagi. Cabut pucuk. Cabut pucuk. Stek pucuk namanya. Seperti apa itu? Stek pucuk ini nanti akan saya perlihatkan. Ini apa namanya? Seperti ini. Dan ini pucuknya yang kita cabut. Kalau pucuknya dicabut, nanti dia akan tumbuh lebih banyak dari bawah. Ya, kalau ini seperti ini bisa di dalam ruangan. Ini semuanya bisa di dalam ruangan. Kalau untuk seminggu dia di dalam ruangan, nanti 2 hari dikeluarkan. Atau dalam seminggu itu paling tidak 1 hari dia harus kena sinar matahari. Nah, setelah itu masukkan lagi ke dalam ruangan karena ya seperti ini kalau disimpan di pojok rumah ini, apalagi potnya sudah diganti dengan menggunakan pot keramik, ini jadi indah sekali. Kayak gitu. Ini Costa Rica. Ya, kayak seperti itu. Nah, lalu untuk penanaman yang daun tadi bisa secara bersama-sama ditanam sekaligus dan atau bisa sendiri-sendiri, yaitu di dalam polybag. Oh bisa ya. Supaya dia tumbuhnya agak tenang kali ya, tidak rebutan kayak seperti itu. Nah inilah. Nah jarak dari waktu penanaman ulang, dia sampai hidup kembali itu kira-kira berapa lama? Ini mungkin 1 bulan kemudian dia sudah keluar akar. Oh. 1 bulan kemudian ya, 1 bulan pertama dia keluar akar, 1 bulan kedua baru dia keluar tunas nanti. Nah, jadi 3 bulan ini akan hasilnya ada, yaitu seperti yang ini tadi. Nah ini seperti yang ini ya. Ini saya ambil lagi satu, ini yang ditanam di dalam. Nah ini adalah stek daun semua, memanfaatkan kalau tidak punya sarana yang lain, ini bekas talang air kita manfaatkan. Bahan-bahan yang sudah tidak berguna di sekitar kita ya. Kita memanfaatkan, mengubah menjadi barang yang tidak kepakai menjadi sesuatu yang berguna dan banyak manfaat seperti itu. Oke Kang Bayu, terima kasih banyak sudah dijelaskan semuanya tentang sansifera ini. Selain sebagai tanaman hias, ternyata saya juga baru tahu bisa buat obat-obatannya. Berarti seperti tanaman apotek hidup ya? Iya, apotek hidup. Termasuk kalau kita digigit ular. Oh, kalau kita digigit ular, baik di tangan, di kaki atau di mana saja. Lalu yang antara jantung dan daerah gigitnya itu kita tasat, kita hentikan pendarahan, kita tumbuk daun sansifera dan kita tempelkan di mana ular itu menggigit. Nah ini untuk menyerap racun, yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu untuk pertolongan pertama. Ya, untuk pertolongan pertamanya dan yang kedua adalah tidak boleh panik. Kita harus tenang karena pas saat digigit ular, kalau kita panik, jantung darah kita akan berdetak kencang dan darah akan semakin cepat. Sampai ke jantung. Waduh, sehingga ilmu lagi. Ini ilmu lagi ya. Itulah relawan, kita harus serba tahu dan harus serba bisa di lapangan karena seorang relawan, apalagi seorang anggota pramuka harus survive. Harus bisa menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain, seperti itu. Jadi banyak sekali sansifera ini manfaatnya. Di antaranya itu tadi untuk obat luka yang teriris, untuk menyerap bau yang ditimbulkan oleh daging dan ikan di dalam kulkas yang bau habis kita simpan, dan itu tidak setelah 2 hari ya, 2 hari itu akan hilang baunya. Nah setelah 2 hari itu jangan dibuang, direbus, dicuci dulu, direbus. Setelah direbus kita minum airnya, itu untuk obat ambeien atau untuk obat apa namanya ya, kalau ambeien itu itu untuk obat itu ya, ambeien. Terus setelah direbus kan daunnya sudah matang tuh, jangan dibuang, disimpan lagi, dikumpulkan untuk menjadi pupuk. Jadi satu daun ini tidak ada yang terbuang, satu daun. Jadi sampai titik darah penghabisan. Ya, jadi sangat bermanfaat sama sekali. Ini luar biasa. Luar biasa ya. Ternyata tumbuhan sansifera ini
selain sebagai tanaman hias juga bisa untuk tanaman obat-obatan yang tadi setelah jelasan oleh Kang Bayu. Aduh Kang, terima kasih banyak nih ilmunya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh para relawan dimanapun berada bisa tercapai dan sukses. Ya, salam tangguh dari saya nih Kang Bayu. Salam tangguh. Ya, terima kasih banyak.